صل على محمد يا رب صل عليه وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته طيبين الطاهرين. أقول لكم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang kami hormati, kami cintai, pada kesempatan yang lalu kita telah menjawab tentang anggapan sebagian kelompok yang menganggap praktek berziarah, praktek mencium kuburan Nabi merupakan bentuk kesyirikan. Pada kesempatan yang baik ini kita ingin membahas satu persoalan yang menuai berbagai pendapat. Persoalan yang menjadikan para ulama teolog saling berdebat satu dengan yang lainnya adalah persoalan tentang perbuatan manusia. Apakah manusia itu adalah makhluk yang memiliki ikhtiar atau tidak? Terkait dengan pertanyaan ini muncullah 3 jawaban atau 4 jawaban. Jawaban yang pertama mengatakan bahwa manusia itu majbur, tidak memiliki pilihan sama sekali. Artinya apapun yang dilakukan oleh manusia adalah pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia minum, makan, beribadah, dan berbagai aktivitas yang dilakukan oleh manusia, semuanya itu dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Argumentasi mereka adalah karena pencipta dan pengaruh tunggal alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita mengakui bahwa diri manusia itu mampu untuk melakukan pekerjaannya dengan sendiri, artinya kita sudah berseberangan dengan tauhid dalam penciptaan. Bukankah dalam pembahasan tauhid dalam penciptaan kita sudah membuktikan dengan argumentasi yang kuat? Ini adalah salah satu jawaban terkait dengan pertanyaan kita, apakah manusia itu memiliki ikhtiar atau tidak. Kemudian jawaban yang kedua, kita akan menjelaskan berbagai jawaban, kemudian kita ingin menganalisis setiap jawaban yang telah disebutkan. Jawaban yang kedua, mereka mengatakan bahwa manusia itu tidak menciptakan perbuatan. Manusia itu tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan perbuatannya sendiri. Kemudian timbul pertanyaan, lah kalau seandainya manusia itu tidak memiliki pengaruh, tidak memiliki andil dalam berbuat, status yang mereka raih, status baik, status buruk dari mana? Kelompok ini mengatakan bahwa pemahaman yang pertama, jawaban yang pertama itu salah. Karena jawaban yang pertama itu melazimkan bahwa manusia tidak bisa disebut sebagai manusia baik atau manusia buruk. Karena manusia sebagai wadah saja, alat saja yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sesuatu. Jadi tidak bisa kita katakan manusia itu baik, manusia itu buruk. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa manusia masih memiliki status baik dan buruk. Karena tolak ukur status baik dan buruk itu bukan menciptakan sesuatu, memiliki andil dalam berbuat, bukan.
Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu, kemudian seiringan dengan penciptaan Allah, dalam diri manusia terdapatkan keinginan, terdapatkan kekuatan. Meskipun kekuatan dan keinginan ini bukanlah yang menciptakan perbuatan tersebut. Tapi ketika berbarengan dengan penciptaan Allah, cukuplah manusia bisa memiliki status baik dan buruk. Ini adalah jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan Allah itu adil. Allah itu mustahil melakukan kezaliman. Karena Allah itu adil, maka hal ini melazimkan kita harus meyakini bahwa Allah telah memberikan wewenang mutlak kepada kita, kekuatan mutlak kepada kita untuk berbuat sesuatu yang kita inginkan. Sehingga apa yang kita perbuat tidak mencederai keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi kalau kita berbuat maksiat, berbuat zalim, dan kalau kita di saat itu kita meyakini bahwa perbuatan ini adalah perbuatan Allah, maka kita menisbahkan sifat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini bertolak belakang dengan keadilan. Mazhab Mu'tazilah mengatakan bahwa karena Allah itu adil, maka kita harus meyakini manusia memiliki ikhtiar yang mutlak. Ini adalah pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha adil, zat yang maha mencipta. Tapi Allah pun tidak menciptakan alam semesta ini tanpa sebab akibat, tanpa hukum kausalitas. Hukum kausalitas itu artinya setiap bagian daripada ciptaan-ciptaan Allah memiliki pengaruh kepada yang lainnya. Ini hukum kausalitas. Pendapat ini dijelaskan oleh mazhab Imamiyah. Mereka mengatakan pendapat yang pertama dan pendapat yang ketiga itu tidak selaras dengan apa yang kita pelajari dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang adil. Makanya kita tidak bisa mengatakan bahwa semua perbuatan manusia harus dinisbahkan kepada Allah, baik dan buruknya. Artinya, kalau manusia itu baik adalah pekerjaan Allah, kalau manusia itu buruk adalah pekerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hal ini akan melazimkan bahwa Allah itu adalah zat yang zalim. Dan juga tidak bisa kita terima pendapat Mu'tazilah. Kenapa? Karena memang pendapatnya Mu'tazilah akan mengeluarkan kita dari koridor ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Akan mengeluarkan koridor dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita independen dalam berbuat, dalam beraktivitas, artinya kita sudah keluar daripada ruang lingkup pengaturan Allah Subhanahu wa taala, dan ini bertolak belakang dengan tauhid dalam pengaturan, bertolak belakang dengan tauhid dalam penciptaan. Makanya mazhab Imamiyah pada pendapat bahwa di situ ada jalan tengah. Kita tidak terlalu mengikuti pendapat yang pertama dan juga tidak terlalu mengikuti pendapat yang ketiga. Kita ambil jalan tengah, dan itu adalah al-amru bainal amrain. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk berbuat, sehingga perbuatan ini dinisbahkan kepada kita. Tapi kita juga tidak meyakini bahwa seluruh perbuatan kita murni hasil daripada pekerjaan kita. Kita tidak meyakini bahwa semua aktivitas kita murni daripada diri kita. Kenapa? Karena kekuatan,
kemampuan tubuh, dan berbagai fasilitas untuk melakukan suatu pekerjaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu sisi kita menisbahkan pekerjaan kepada diri kita, dan sisi yang lain kita menisbahkan pekerjaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, insyaallah kita akan mengupas lebih dalam lagi tentang perdebatan ulama-ulama teolog dalam kaitannya apakah manusia memiliki ikhtiar atau tidak. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.